Terlalu banyak mengatur, terlalu banyak kebebasan orang yang akhirnya terbentur. Bukan berarti karena lebih berumur, bisa seenaknya membuat yang lain hancur. Harus bisa mengukur, agar lebih baik cara menegur. Karena jika yang diam saja mulai bertutur, artinya harus siap-siap bertempur. DP atau Deserter Pursuit adalah series Korea tahun 2021 yang bercerita tentang misi pencarian orang-orang yang kabur dari wajib militer, hingga menguak sisi lain kehidupan yang tidak tersorot. Cerita dimulai dengan seorang tamtama atau posisi terendah di angkatan militer bernama Junho yang disuruh menyebut nama seniornya. Jika Junho salah, maka ia akan dihukum. Seniornya mendorong Junho dekat tembok yang tertancap paku. Nah, hari pertama sebelum wajib militer itu, Junho yang berprofesi sebagai pengantar makanan datang ke sebuah apartemen, tapi si customer protes karena Junho tidak memberikan kembalian, padahal Junho sudah memberikan kembaliannya ke anak tersebut. Si customer tidak percaya, malah menduga Junho menuduh anaknya berbohong. Si suami melerai dan Junho tidak terima dicap pembohong. Karena ia memang sudah jujur, Junho menghampiri kembali rumah tersebut dan bilang jika ia tidak berbohong dan pergi. Berita tentang kekerasan di lingkungan militer mencuat dan Junho yang kembali ke tempat kerja dimarahi atasannya yang mendapat telepon dari customernya. Si customer mengadu ke atasan dan mulai sekarang Junho dipecat. Tapi Junho juga sudah tidak berniat melanjutkan pekerjaannya. Ia menagih gajinya yang selama ini belum dibayar, yang membuat si atasan menduga jika Junho mencuri uang kembalian karena belum digaji. Si atasan yang masih enggan membayar gajinya Junho itu malah bilang menyesal merekrut berandalan seperti Junho. Junho tidak merespon dan pergi, tapi menggunakan motor kantor. Junho pergi mengendarai motor itu hingga paginya Junho sampai di bengkel dan ingin menjual motor tersebut. Si atasan masih menelpon dan akan melaporkan Junho yang mencuri motornya, tapi Junho tidak peduli dan akan melaporkan si atasan juga karena tidak membayar gajinya. Panggilan ditutup, dan setelah itu uang penjualan motor ditransfer ke rekening adiknya. Sekarang Junho datang ke gedung dan mendaftarkan diri sebagai peserta wajib militer. Semua orang di sana datang bersama dengan keluarga, kecuali Junho. Ia datang seorang diri. Ibunya Junho menelpon, tapi Junho abaikan. Dan di tempat wajib militer, Junho dan anak baru lainnya dihukum oleh senior. Mereka punya aturan disiplin yang sangat ketat. Mereka akan latihan selama 5 minggu sebelum masuk ke divisi tertentu. Pelatihan pun dimulai, tiada hari tanpa kesalahan dan tiada hari tanpa hukuman. Tenaga dan pikiran dikuras habis-habisan, mental dan fisik juga terus dihajar berbagai rintangan. Hari yang sangat melelahkan akan berlangsung selama 2 tahun ke depan. Waktu pemilihan divisi pun berlangsung, kebanyakan peserta menjadi polisi militer, termasuk Junho. Dan karena ada yang bilang menjadi polisi militer itu berat, semua orang pun mendapat hukuman. Di hari berikutnya, seorang senior bernama Jang-soo yang satu ruangan dengan Junho menghajar junior yang jabatannya sebagai pratu, posisi kedua terendah setelah tamtama. Nah, pratu ini bernama Cho. Ia dihukum karena tidak memberikan arahan ke anak baru dengan becus. Ia dipukul dan diejek, kepalanya juga terkena paku. Terluka, tapi Cho bilang baik-baik saja. Setelah itu giliran Junho yang ditanya. Jang-soo tidak suka dengan Junho dan mendorong Junho. Junho menghindar membuat Jang-soo semakin kesal. Junho tidak bisa membalas, anak yang lain juga hanya diam. Jang-soo terlalu senang menyiksa, ia ingin meludah dan Junho mencoba menolaknya. Hingga ada pengumuman dan Jang-soo berhenti mengganggu. Malamnya Junho mendatangi Cho untuk bergantian shift jaga penjara. Junho merasa bersalah karena Cho sering mendapat hukuman dari Jang-soo. Nah, Cho ini cukup baik dengan para juniornya. Junho juga melihat gambaran Cho yang bagus. Setelah itu pergi. Junho yang berjaga seorang diri lalu mengecek tahanan hingga mendengar suara pukulan. Junho melihat seorang pria menampar seorang wanita. Wanita itu tidak berdaya dan melihat ke arah Junho. Wanita itu adalah ibunya Junho dan mempertanyakan mengapa Junho tidak membantunya. Tapi rupanya itu hanyalah mimpi. Terbangun dari tidur, Junho dan anak yang lain dihukum karena lotion senior mereka hilang, tapi tidak ada yang mengaku mengambilnya. Mereka disuruh membuka loker masing-masing dan di lokernya Junho ada surat dari ibunya yang tidak pernah Junho baca. Jang-soo kemudian membaca surat tersebut di hadapan teman yang lain. Si ibu menanyakan keadaan Junho dan juga cerita jika mendapatkan tambahan gaji 50.000 won dan bisa makan ayam goreng 2 kali sebulan. Jang-soo tertawa dan mengejek apakah ibunya Junho pengemis. Junho tidak terima dengan hinaan tersebut dan minta Jang-soo berhenti. Suasana semakin tegang dan Jang-soo minta diambilkan senjata karena ingin membunuh Junho. Tapi atasan datang dan menghentikan perpeloncoan yang terjadi. Si atasan bernama Park ini lalu menyuruh seluruh orang di ruangan itu mencabut rumput dan menyuruh Junho datang wawancara. Jadi Junho pun datang berbaris untuk wawancara. Selang waktu giliran Junho tiba dan berhadapan dengan Park. Park mengamati Junho yang sepertinya sering berolahraga tinju. Junho yang cukup tenang itu tidak seperti anak muda lainnya. Junho juga cukup teliti. Setelah itu Park menyuruh berdiri tapi pesan tentang pengumuman promosi masuk.
Park pun minta Junho menunggu dan pergi. Park mendatangi atasannya, si kapten yang jadi pemimpin divisi mereka. Park mempertanyakan promosi jabatannya yang dibatalkan, padahal Park performa kerjanya sangatlah bagus. Tapi kapten juga tidak mau membantu, mengalihkan pembicaraan dan mengajak Park minum bersama. Junho masih menunggu di ruangannya Park hingga hari yang terang berubah jadi petang. Atasan bernama Sungwoo lalu masuk ke ruangannya Park. Nah, Sungwoo ini tugasnya adalah DP atau Deserter Pursuit yang menangkap tentara di divisi mereka yang kabur selama masa wajib militer. Sungwoo juga merasa bosan karena tidak ada tugas untuk menangkap tentara yang kabur, sehingga ia tidak bisa keluar tempat itu. Sungwoo kadang bercanda membuat Junho agak takut. Setelah itu memberikan rokok ke Junho dan pergi. Dan kemudian Junho melihat foto seorang anggota militer yang kabur. Mereka menemukan CCTV dan catatan lainnya, tapi orang yang kabur tersebut masih tidak diketahui keberadaannya. Mereka menduga meninggal atau kecelakaan. Tak lama, Park kembali masuk dan bingung dengan Junho yang masih di ruangannya. Setelah itu, menyuruh Junho pergi, tapi Junho memberi pendapatnya tentang anggota yang kabur. Yang Junho tahu, tentara yang kabur tidak bisa menggunakan identitas mereka di tempat umum. Jika bukan karena pacar, si tentara tersebut mungkin pramusaji di bar yang biasa mengantar bunga. Dan semua orang bisa bekerja di bar, termasuk tentara yang kabur. Tapi Park malah kesal Junho mengguruinya. Junho minta maaf dan lalu pergi. Tapi setelah dipikir-pikir, omongan Junho memang benar, sehingga esok harinya Park menemui Junho, membuat teman sekamar Junho kesal termasuk Jiangsu. Mereka mengira jika Junho punya orang dalam. Nah, Park menawarkan Junho untuk menjadi DP. Junho ragu, dan Park melanjutkan jika DP sebenarnya ada dua orang, Sungwoo dan seseorang bernama Han. Tapi Han sedang dirawat di rumah sakit, jadi saat ini DP kekurangan satu orang. Dan omongan yang dikatakan Junho kemarin benar jika anggota yang kabur adalah pramusaji, tapi mereka belum bisa menangkapnya karena yang menangkap harus dua orang. Junho lalu melihat ke teman yang lain yang sedang mencabut rumput, kemudian setuju untuk bergabung dengan DP. Setelah itu Junho diberi pakaian untuk ganti. Junho dan Sungwoo akan tugas bersama. Sungwoo bahkan bingung bagaimana Junho bisa bergabung dengan DP dan mengira jika Junho punya orang dalam. Setelah mengganti pakaian, mereka pun bisa keluar menjalankan tugas. Park mengantar mereka ke terminal. Park memberikan amplop berisi informasi anggota yang kabur. Mereka berhasil melacak keberadaan orang itu karena alamat IP-nya. Dan selama di tempat militer, orang tersebut sering dipukul. Park minta agar orang itu segera ditangkap agar mereka bisa langsung pulang. Junho juga diberi ponsel. Dan ketika sampai di kota tujuan, Sungwoo malah ingin makan lebih dulu. Junho yang ingin segera menangkap, Sungwoo tolak dengan alasan ingin menikmati tempat itu lebih dulu dan minta Junho tidak terlalu kaku. Sungwoo bilang jika mereka bisa menangkap anggota yang kabur nanti. Junho tidak tenang, amplop pemberian Park juga masih belum dibuka. Sungwoo pun mengajak Junho minum dan berjanji akan menangkap anggota yang kabur setelah itu. Junho tidak bisa menolak seniornya. Tak lama Sungwoo mendapat telepon dari temannya dan Junho diajak berkaraoke dengan teman-teman Sungwoo yang lain. Mereka mabuk dan bersenang-senang. Nah, teman-temannya Sungwoo ini anak orang kaya dan bebas dari wajib militer karena menyogok pihak rumah sakit untuk memalsukan kondisi kesehatan. Sungwoo yang mabuk menyuruh Junho minum juga, sampai Junho akhirnya ikut mabuk. Junho keluar dan muntah. Dalam kondisi mabuknya itu, ia menelpon ibunya. Tapi saat suara ibu terdengar, Junho mematikan sambungan. Junho kemudian merokok dan seseorang datang. Ia ingin meminjam koreknya Junho, tapi Junho memberinya dengan alasan Junho punya banyak korek. Orang tersebut seperti mengetahui Junho sedang wajib militer dan Junho beralasan jika ia sedang cuti. Setelah itu, orang tersebut pergi. Sungwoo juga kini menelpon dan mempertanyakan dengan kesal Junho yang tidak kembali ke dalam. Junho pun terpaksa menurut. Mereka melanjutkan kesenangan dengan bernyanyi dan minum hingga mabuk. Setelah itu Junho tidur di warnet dan mendapat panggilan telepon. Seseorang membangunkan karena ponselnya Junho terus berbunyi. Junho yang tersadar Park menelpon jadi menelpon balik. Hanya saja Park sangat emosi mempertanyakan keberadaan Junho. Junho beralasan ada di hotel dan rupanya orang yang kabur sudah bunuh diri. Junho terdiam, orang tersebut membakar racun di tempat tinggalnya. Junho lalu mengecek dokumen orang yang harus ditangkap, yang rupanya adalah orang yang minta korek dari Junho tadi. Korek itu adalah korek berlogo militer dan digunakan oleh orang tersebut untuk membakar racunnya. Orang itu memutuskan untuk bunuh diri karena tidak ingin kembali wajib militer, karena selama di tempat militer, ia menjadi korban bully. Setelah itu jasad orang itu diperlihatkan ke keluarga. Ibu dan si kakak sangat histeris. Junho dan Sungwoo terdiam membisu. Junho ikut merasa sedih. Setelah itu Junho kembali ke tempat militer. Park mempertanyakan apa yang Sungwoo dan Junho lakukan. Sungwoo beralasan jika mereka mengintai tapi ketiduran karena lelah. Tapi Park tidak percaya. Park ingin jawaban dari Junho, namun Junho masih diam. Sungwoo membela Junho yang menurutnya masih syok.
Park pun menunjukkan korek milik Junho sebagai bukti yang digunakan untuk bunuh diri. Park lalu menyebut jika Junho dan Sungwoo lah yang telah membunuh orang tersebut. Park pergi dan Junho masih terdiam. Setelah itu Sungwoo sama sekali tidak merasa bersalah dan minta Junho tutup mulut, tidak menceritakan apa yang mereka lakukan. Sungwoo kemudian mengajak Junho masuk, tapi Junho masih terpatung. Sungwoo yang memaksa Junho tahan. Junho bilang jika seseorang baru saja meninggal dan menghajar Sunwoo. Junho kesal kepada Sunwoo, jika mereka bisa cepat menangkap orang tersebut, pasti tidak akan ada kejadian bunuh diri itu. Junho menghajar Sungwoo habis-habisan. Senior yang lain tentu menghentikan Junho. Sungwoo tidak bisa melawan. Lanjut ke episode 2 di rumah sakit militer, para pasien merokok diam-diam di kamar mandi. Seorang pria datang yang rupanya pasien juga. Nah, pria yang datang bernama Han, lalu memberitahu jika hari itu akan ada pengecekan pasien yang merokok. Tapi untungnya, Han membawa semprotan untuk menghilangkan bau rokok dan minta dibayar. Tentara lain pun setuju, Han melanjutkan mandi. Tapi kemudian perawat memanggil Han dan minta Han untuk mengemasi barang-barang dan pergi dari rumah sakit. Si perawat bilang jika Han ini kondisinya baik-baik saja, dan karena tidak ingin keluar rumah sakit sendirian, Han pun mengadukan pasien yang lain yang merokok. 596 hari sebelum bebas tugas, sebuah mobil yang di dalamnya ada ajudan baru bernama Ji-sub ditugaskan di tempat itu mulai sekarang. Anggota militer yang masih berlari pun mengamati. Ji-sub ini dari Departemen Investigasi Pusat. Ia ke ruangan kapten dan dipertemukan juga dengan Park. Mereka berkenalan. Park ini yang nanti akan membantu Ji-sub untuk bisa beradaptasi di tempat itu. Mereka membahas tentang pasukan khusus yang masih rutin berlatih, tapi karena kelelahan banyak yang pingsan. Park menyarankan agar dilatih pelan-pelan, tapi kapten punya pandangan yang berbeda. Ia minta para pasukan khusus latihannya ditambah dengan lari di gunung. Park agak kesal pun menurut saja. Kemudian asistennya kapten memberitahu jika jadwal tenis akan dimulai. Kapten pun pergi. Rapat kali itu ia menyerahkan ke anak buahnya. Ji-sub lalu mengambil alih rapat dan berkenalan dengan tentara lainnya. Ji-sub mendengar ada yang terjadi di tempat itu, dan Park pun menjelaskan jika ada junior yang dipenjara karena memukul seniornya. Nah, Junho saat ini dipenjara karena sebelumnya menghajar Sungwoo. Petugas senior yang berjaga memberi semangat karena ia juga tidak suka dengan Sungwoo. Tapi tindakan Junho memukul senior tetap saja salah. Kemudian shift penjaga pun berganti ke Cho, tapi Cho sempat dibully terlebih dahulu dan kemudian si petugas senior pergi. Nah, Cho kemudian memberikan Junho makanan karena tahu jika Junho belum diberi makan. Junho berterima kasih dan melihat jika di makanannya itu ada gambar agar Junho semangat. Kembali ke Ji-sub, Park sudah cerita jika sebelumnya Junho dan Sungwoo ditugaskan mencari anggota yang kabur, tapi Sungwoo malah mengajak ke bar dan anggota yang kabur ditemukan bunuh diri. Akhirnya Junho menghajar Sungwoo. Ji-sub pun minta Sungwoo dipecat. Park agak ragu karena Sungwoo punya koneksi orang dalam. Ayahnya Sungwoo kepala daerah, tapi Ji-sub menyebutkan jika bulan depan ayahnya Sungwoo tidak punya jabatan lagi dan minta Sungwoo dikeluarkan secara diam-diam. Ji-sub juga mengingatkan agar Park lebih mementingkan performa agar bisa naik jabatan. Setelah itu, Park ditugaskan membebaskan Junho, tapi Junho langsung minta maaf karena gagal membawa anggota yang kabur, dan Park ingin Junho tetap menjadi DP. Junho lalu bilang jika anggota yang kabur itu tidak akan bunuh diri jika sejak awal tidak ikut wajib militer. Park tidak menanggapi dan pergi. Kemudian ke ruangan, Jang-soo kesal dengan Junho yang bisa cepat keluar penjara setelah memukul senior. Jang-soo menduga jika Junho punya hubungan terlarang dengan Park. Junho diam saja membuat Jang-soo ingin menghajar yang terhenti ketika Han datang. Nah, Han ini adalah senior yang pangkatnya kopral. Karena senior, ia tidak takut dengan orang-orang di sana, termasuk dengan Jang-soo yang sebenarnya satu tingkat lebih tinggi pangkatnya, yaitu sersan. Nah, Jang-soo ini akan selesai masa wajib militernya dan Han mempertanyakan mengapa Jang-soo berlagak hebat padahal akan keluar. Jang-soo kesal dan mengancam akan menghajar Han jika berbicara lagi, tapi Han tidak takut. Dan keributan yang akan terjadi terhenti saat senior yang pangkatnya paling tinggi di ruangan tersebut terbangun dan ingin menonton drama, menyuruh semua anak di sana tidak berisik. Han lalu mengenali Junho sebagai rekan barunya. Han mengajak Junho makan mie bersama. Nah, Han ini adalah ketua DP dan mengapresiasi tindakan Junho yang mengajar Sungwoo. Han cerita jika ia tidak cocok dengan orang seperti Sungwoo yang suka berpesta. Han ingin Junho mulai sekarang patuh padanya. Han juga minta Junho tidak berurusan dengan orang-orang di kamarnya dan hanya fokus dengan tugas mencari tentara yang kabur. Kemudian Park datang dan menyuruh Junho dan Han bekerja. Mereka mendapat tugas baru lagi menangkap tentara yang kabur, tapi si tentara ini sudah kabur selama 2 bulan. Si tentara yang kabur diduga dianiaya, tapi mereka belum bisa memastikan. Dan terakhir terlihat di stasiun berusaha untuk bunuh diri, untungnya masih selamat.
Nah, asistennya Park yang bertugas di IT lalu minta Junho memberikan burger saat kembali nanti. Junho dan Han lalu pergi, tapi sebelum jauh, Park mengingatkan agar Junho tidak membuat kesalahan lagi. Park tidak ingin ada yang mati, Junho pun menurut. Junho dan Han kemudian pergi berdua, sembari memikirkan kemana tentara yang kabur pergi. Mereka ke warnet dan mencari informasi lebih lanjut melalui internet. Ada situs yang bisa mereka akses untuk mendapat informasi pribadi dari si tentara yang kabur. Mereka kemudian menemui satu persatu kenalan si tentara, dimulai dengan wanita yang pernah ditulis dalam jurnal si tentara yang kabur. Si wanita mengatakan jika ia tidak ada informasi apapun mengenai si tentara setelah mereka putus. Tapi dalam jurnal yang ditulis, wanita itu sangatlah spesial. Junho juga bingung saat diminta memberikan jurnal si tentara. Han mengira Junho lupa membawa jurnalnya. Han menjelaskan jika di tempat wajib militer ada sebuah jurnal harian yang harus ditulis dan nama si wanita ada di jurnal si tentara yang kabur. Tentara itu sangat mencintai si wanita. Junho pun ikut menambahkan jika si wanita sangat berarti. Si wanita akhirnya mau bekerja sama dan akan menelpon Junho dan Han jika dihubungi tentara yang kabur. Junho pun memuji Han sebagai pembohong yang handal, tapi rupanya Han tidaklah berbohong. Buku jurnal si tentara ada pada Han. Setelah itu, Junho dan Han terus bertanya ke orang-orang yang punya hubungan dengan si tentara, tapi tidak ada petunjuk yang berarti, hingga salah seorang teman yang bermain biliar mengaku pernah bertemu dengan si tentara yang kabur di minimarket. Nah, tentara ini mengaku sedang cuti dari militer. Ia tampak murung. Ibu si tentara juga sedih, ia tidak mendapatkan kabar apa-apa dari anaknya. Si ibu khawatir jika si anaknya tidak bisa tidur. Han berjanji jika si anak akan mereka temukan. Si ibu lalu memberikan uang sebagai ucapan terima kasih. Junho menolak, tapi Han menerimanya. Hingga kemudian Junho dan Han berpikir lagi. Karena sudah 12 hari mereka belum mendapat petunjuk apa-apa. Han yakin si tentara yang kabur belum mati, karena biasanya 9 dari 10 tentara yang kabur yang mau mengakhiri hidup akan menghubungi ibunya. Dan tentara yang kabur ini belum menghubungi si ibu. Setelah itu panggilan dari Park masuk. Park kesal karena belum ada perkembangan sama sekali terkait tentara yang kabur. Tapi Park punya petunjuk baru. Si tentara yang kabur ini saat masa pelatihan militer dulu mendengkur sangat kencang. Ia disuruh pakai masker gas dan tidak dibiarkan tertidur. Dan kartu debit militer terakhir digunakan untuk belanja. Dan jika masih belum mendapatkan si tentara yang kabur, Park menyuruh Junho dan Han untuk pulang. Telepon dimatikan. Han pun bilang jika mereka pulang tanpa hasil artinya Park akan membunuh mereka. Keuangan mereka juga saat ini sangat tipis. Han pun punya ide. Bersama Junho, mereka mendatangi sauna 24 jam dan mengaku mesin ATM rusak dan akan membayar esok hari. Han juga berakting jika ia dari desa kecil yang kebetulan desa tersebut sama dengan si petugas sauna. Sempat curiga, Junho pun jadi ikut berakting. Akhirnya mereka bisa masuk ke sauna tersebut. Junho masih tidak bisa tenang dan Han masih mengganggu. Kesabaran Junho yang habis membuatnya ikut menyerang Han. Setelah itu Junho mengamati kembali petunjuk yang ada. Dari yang mereka dapatkan, si tentara yang hilang ini selalu terlihat di malam hari. Junho dan Han mengecek kembali di halaman militer dan mencocokkan dengan apa yang sering ditulis di jurnal. Setelah itu Junho dan Han pun pergi diam-diam dari tempat sauna. Kemudian menghubungi Park dan bilang jika kemungkinan si tentara yang kabur menggunakan identitas pacarnya dan minta surat perintah untuk orang lain. Park tentu ragu, ia mengancam jika Junho dan Han tidak becus, mereka bertiga akan dipecat. Hari berikutnya, Park mendatangi Jisup dan minta dibuatkan surat perintah. Jisup dengan santai pun langsung membuatkan surat tersebut. Park agak bingung. Park merasa Jisup orang yang aneh. Hari selanjutnya, Junho dan Han datang ke sebuah warnet dan siap untuk menangkap si tentara yang kabur. Mereka memperkenalkan diri ke operator yang ada dan setelah itu menutup pintu. Junho dan Han jadi mengecek satu persatu kursi hingga kemudian ada satu orang yang mencurigakan sedang tertidur. Mengira jika itu adalah tentara yang kabur, mereka bersiap. Tapi si operator minta Junho dan Han tidak bercanda dan pergi atau ia akan melapor ke polisi. Junho dan Han lalu menuntaskan tugasnya dulu. Namun saat mendekat, orang tersebut bukanlah si tentara yang kabur. Mereka gagal menangkap si tentara yang kabur dan Junho melihat keluar jendela stasiun kereta. Junho pun seperti tahu di mana keberadaan si tentara yang kabur. Nah, si tentara yang kabur selama pelatihan militer ini sering tidur dan mengorok. Ia dibangunkan paksa. Jadi sekarang ia ada di dalam kereta di stasiun terakhir setiap malam. Dan untuk kasus yang diduga bunuh diri dulu, si tentara ini rupanya hanya tertidur. Jadi ia tidaklah bunuh diri. Kini Junho dan Han pun mendatangi si tentara di gerbong kereta yang tampak bingung. Junho dan Han lalu memborgol si tentara itu. Ia tidak bisa kabur lagi.
Park juga kini keluar dan melihat para tentara memindahkan pohon, disuruh oleh kapten. Kemudian mendapat telepon dari Han yang bilang jika mereka sudah menangkap si tentara di pinggir jalan. Pandangan Han terfokus ke burger yang dipesan Junho, yang rupanya untuk asisten Park yang bekerja di IT. Junho jadi menawarkan telur rebus. Junho juga kini mendapat telepon, kemudian menyerahkannya ke si tentara yang kabur. Rupanya itu adalah ibunya si tentara. Si tentara pun menangis, ia minta maaf. Di tempat militer, Junho bertugas menjaga penjara hingga kemudian mendengar suara korek. Yang saat mendekat, ada si tentara yang di episode sebelumnya bunuh diri menggunakan korek milik Junho. Junho masih belum bisa tenang dan selalu kepikiran. Lanjut ke episode 3, seorang pria menampar istrinya, ditonton oleh Junho yang masih kecil menenangkan si adik yang menangis. Ayahnya Junho ini kesal dan mengambil uang si ibu, setelah itu pergi menyebut Junho berandal. Junho dan si ibu bertatapan diam. Di masa sekarang, Cho menyemir sepatu Junho. Ia ikut senang dengan Junho yang baru mendapat cuti. Cho lalu minta Junho membelikan pewarna untuk menggambar komiknya. Setelah itu bersama dengan Han dan Park, mereka menghadap Jisup. Jisup mengapresiasi kerja hebat Junho dan Han yang bisa membawa kembali tentara yang kabur, dan Junho serta Han lalu diperbolehkan mengambil cuti. Han mengajak Junho ke rumahnya dan makan mie bersama. Nah, Han ini anak orang yang cukup berada. Mereka juga cerita tentang kehidupan masing-masing. Sementara Junho pernah belajar tinju untuk menghindari pukulan dari ayahnya. Kemudian Han mendapat telepon dari Park, tugas baru untuk mereka padahal mereka sedang cuti. Park pun segera menginformasikannya ke Jisup yang bermain tenis. Tapi Jisup tidak peduli. Park sempat tidak enak menyuruh Junho dan Han bertugas di masa cutinya. Namun Jisup tidak mendengarkan. Bahkan Jisup seperti sengaja menghentikan ucapannya Park. Park pun permisi pergi, sementara Junho dan Han kini menurut untuk pergi ke Busan. Mereka akan menangkap tentara yang kabur lagi dan akan bekerja sama dengan DP di divisi yang berbeda. Hingga sesampainya di Busan, mereka datang ke gedung besar dan bertemu dengan DP dari divisi yang berbeda. Han seperti mengenali salah satu DP. Setelah itu mereka ngobrol. Han mempertanyakan tim DP di divisi yang berbeda itu yang mengenakan pakaian mewah. Han tampak begitu tidak bersahabat, bahkan menyebut jika DP divisi lain itu tidak bisa menangkap tentara yang kabur sehingga harus minta bantuan dengan tim DP-nya Han dan Junho. Mereka pun memberikan alamat hasil pelacakan tentara yang kabur. Ada 2 alamat, rumah ayah si tentara dan rumah si pacar. Dan tim DP di divisi lain itu akan datang ke rumah si ayah, langsung mengambil alamatnya dan kemudian pergi. Han masih tampak tidak senang. Setelah itu Junho mempertanyakan sikap Han yang tidak bersahabat. Han pun mengaku jika ada konflik dengannya dan salah satu DP yang berkacamata. Dulu saat pelatihan militer bersama, DP yang mengenakan kacamata itu memakan kue yang selama ini Han simpan. Junho jadi ikut kesal. Sekarang rencananya Han dan Junho akan menangkap bersama si tentara yang kabur. Junho setuju, tapi alamat pacar si tentara tidaklah penting. Junho yakin jika tentara yang kabur ada di rumah si ayah, dan Junho ingat akan alamat tersebut. Jadi mereka pun menuju ke alamat si ayah, di mana di rumah ayah tentara yang kabur, ia asik bermain game dan kesal karena mendengar bel rumah dan tidak ada yang membuka. Saat si tentara membukanya, ada ibu-ibu gereja dan ia jadi semakin kesal. Ia menutup pintu dan si ayah yang dari toilet pun muncul. Si tentara kesal dengan si ayah yang tidak menjaga pintu dengan baik. Si ayah menyarankan agar si anak kembali wajib militer, tapi si tentara ini malah tidak mau diomongi ayahnya sendiri dan emosi. Ia menyakiti diri sendiri dan minta si ayah tidak banyak bicara jika tidak punya uang. Bahkan ia tidak segan mengancam membunuh ayahnya sendiri. Bel rumah kembali berbunyi. Si tentara yang kesal karena mengira jika ibu-ibu gereja tadi langsung membuka pintu. Tapi rupanya itu adalah Junho dan Han. Si tentara pun jadi mencoba menutup pintu dan menghalangi Junho dan Han. Setelah itu kabur. Si ayah juga membantu menghentikan Junho dan Han. Si tentara mengunci pintunya dan saat Junho mendobrak pintu, ia memanjat pipa. Junho dan Han jadi mengejarnya kembali. Junho di bawah sementara Han di bagian atas. Tapi saat sampai rooftop, si tentara melompat ke gedung lainnya. Si tentara masih mencoba melawan tapi kemudian kembali berlari. Junho dari bawah mengamati kepergian si tentara dan Han. Di gedung paling ujung, tulang Han seperti patah. Ia kesakitan dan si tentara jadi bisa kabur. Namun Junho datang tepat waktu. Junho pun siap melawan si tentara yang masih tidak mau menyerah. Pertarungan tinju di antara mereka pun terjadi. Junho masih bisa menghindar dan menyerang, namun si tentara juga punya tenaga. Akhirnya Junho memutuskan untuk jatuh bersama-sama. Mereka terluka tapi tidak begitu parah. Pertarungan pun kembali berlanjut, tapi si tentara langsung memukul Junho dengan keras. Pertarungan berakhir dan si tentara pergi. Junho tidak sadarkan diri. Han juga menghubungi Park dan melaporkan kegagalan mereka.
Hari berikutnya mereka dirawat di rumah sakit. Han kemudian memberitahu cara bertarung untuk mengalahkan lawan, tapi Junho punya cara tersendiri yang membuat pinggang Han kembali sakit. Jisoo juga dihubungi oleh pihak DP di divisi yang minta bantuan. Jisoo minta maaf atas kekacauan yang terjadi karena ulahnya Junho dan Han. Park juga minta maaf. Jisoo kesal karena anak buahnya Park tidak becus menjalankan tugas. Jisoo juga ingin dihormati. Park kembali ke kantor dan ikut emosi. Park menyuruh asistennya untuk memanggil Junho dan Han kembali, tapi si asisten ini memberi informasi tentang atasan tentara yang kabur yang akan syuting acara minggu depan. Dan atasan itu juga adalah seniornya kapten. Jadinya Park pun membatalkan Junho dan Han untuk kembali. Mereka harus menangkap si tentara yang kabur sebelum seniornya kapten syuting. Kembali ke rumah sakit, tim DP di divisi yang berbeda datang. Dan Han jadi mencoba bersikap biasa. Mereka kemudian membawakan makanan dan tim DP itu mempertanyakan mengapa Han mengacaukan misi orang lain. Junho pun membela misi tersebut tidak akan kacau jika mereka bekerja sama sejak awal. Mereka banyak alasan dan membahas tentang atasan mereka yang menelpon atasannya Han. Mempertanyakan Junho dan Han membuat kekacauan di wilayah mereka. Setelah itu, tim DP di divisi yang berbeda itu pergi. Park kemudian menelpon melarang Junho dan Han untuk kembali sebelum menangkap tentara yang kabur. Han sempat bingung, tapi Han berjanji akan menangkapnya. Energinya pun kembali pulih. Mereka juga minta bantuan asistennya Park di bagian IT untuk melacak alamat IP dari tim divisi yang lain. Dan karena Junho berjanji akan membelikan burger, si asisten pun setuju. Junho dan Han lalu datang ke tempat terakhir tim DP divisi lain berada, di sebuah mall tempat kosmetik. Junho dan Han menduga jika tim DP divisi lain itu mengintai dari tempat itu. Mereka kemudian bertanya ke resepsionis dan menunjukkan wajah tentara yang kabur. Tapi si resepsionis agak kesal karena sebelumnya juga ada orang yang bertanya hal serupa. Si resepsionis itu tidak begitu mengenal dan mengaku jika tentara tersebut adalah pacar temannya bernama Moon. Si resepsionis mengusir Junho dan Han pergi, dan Han lalu memberikan obat untuk meredakan kaki si resepsionis yang sakit. Dan si resepsionis pun menerimanya dan berterima kasih. Mereka lalu membahas tentang si tentara yang berpacaran dengan seseorang bernama Moon. Moon bekerja di tempat itu tapi cuti panjang. Dan dulu si resepsionis melihat Moon dan si tentara yang kabur di sebuah tempat karaoke, tempat para pria biasanya melayani tamu wanita. Jadi setelah itu Junho dan Han datang ke bar yang dimaksud dan berpura-pura memberi minuman sambil memperlihatkan wajah si tentara yang kabur. Ada orang yang mengenalinya dan rupanya si tentara yang kabur itu bekerja di banyak bar sekitar tempat itu. Dan saat menunjukkan foto Moon, rupanya Moon ini adalah orang yang ditipu oleh si tentara yang kabur. Moon ini sering membelikan mobil bekas dan membayar sewa si tentara. Si tentara berjanji akan melunasi hutangnya setelah selesai wajib militer. Mereka bahkan bingung bagaimana karyawan mall bisa mendapatkan banyak uang. Junho dan Han jadi kesal dengan si tentara yang kabur. Han ingin ke sauna dan istirahat, tapi Junho ingin ke bar lainnya mencari si tentara yang kabur. Ada 22 bar di sekitar sana dan mereka mencari keberadaan si tentara dengan menyamar sebagai orang yang berjualan minuman. Hampir putus asa, mereka datang ke bar terakhir. Para tamu wanita yang datang ingin Junho dan Han ikut menghibur mereka. Awalnya Junho bilang jika mereka tidak bekerja di sana, tapi Junho terpaku melihat si wanita yang rupanya itu adalah Moon. Jadinya Han pun bilang jika akan menghibur tamu wanita tersebut. Junho dan Han bersiap. Junho sempat menolak apalagi disuruh pakai wig. Saat ingin masuk, Junho masih menahan membuat Han kesal. Hingga akhirnya Junho dan Han pun masuk. Han langsung mengambil alih suasana dan memperkenalkan Junho untuk menghibur para tamu. Junho juga terpaksa menurut, apalagi Moon minta Junho bicara. Mereka pun mulai bersenang-senang, sampai para wanita pulang dan Moon seperti tertarik dengan Junho. Moon mengajak Junho untuk makan bersama dan Junho menurut. Han juga minta Junho sekalian menyelidiki si tentara. Junho terlihat canggung dan Moon ingin berkenalan lebih lanjut lalu memberikan kartu namanya yang bekerja di suatu bar. Tapi Junho terlihat suram. Moon bertanya tapi Junho tidak menjelaskan. Setelah itu Junho datang lagi ke Han. Dan yang Junho tahu, Moon sepertinya masih menyukai si tentara yang kabur. Kemudian Moon mengirimkan pesan ke Junho dan minta bantuan jika Junho ada waktu. Junho pun pergi. Hari berikutnya Junho menemui Moon dan ingin membantu. Moon bertanya apakah Junho ada perasaan dengannya, karena sebelumnya Moon sudah mengaku punya pacar. Tapi saat Junho bertanya keberadaan si pacar, Moon menjawab sedang wajib militer. Moon dan Junho lalu masuk ke bar tempat Moon bekerja dan bertemu dengan si atasan. Moon ini mengakui Junho sebagai sepupunya dan Moon datang ke sana karena ingin minta gajinya diambil lebih dulu. Si atasan tentu protes karena Moon ini masih punya hutang yang belum dibayar. Si atasan juga menduga Moon akan memberikan uang ke pacarnya lagi.
Si atasan tahu jika Moon sering diperas dan dipukul oleh pacar. Si atasan khawatir dan minta Moon sadar, tapi Moon tidak mau membicarakannya. Si atasan menyarankan Moon mencari pekerjaan baru agar bisa menghasilkan uang. Junho jadi berimprovisasi dan bilang jika paman mereka mau meminjamkan uang. Moon tentu kesal dengan Junho. Moon mempertanyakan mengapa Junho malah mengacaukan rencananya. Junho hanya beralasan jika sebelumnya Moon minta bantuannya dan sekarang Junho akan membantu dengan caranya. Sementara itu, Han kini membelikan makan ke ayahnya si tentara yang kabur dan makan bersama. Tapi kemudian mendapat telepon dari Junho dan bilang jika si tentara yang kabur bisa ditangkap tapi mereka butuh uang. Di mall, si resepsionis temannya Moon juga melihat keberadaan tim DP divisi lain yang seperti mengamati, hingga mereka mendapat telepon dari Han yang ingin meminjam uang karena mereka sudah mendapat lokasi keberadaan si tentara yang kabur. Jadinya tim DP di divisi yang berbeda pun setuju. Uang tersebut lalu Junho ambil dan diberikan ke Moon. Moon bertanya mengapa Junho sangat baik kepadanya. Junho bilang jika Moon ini mirip dengan wanita yang ia kenali. Moon menduga jika wanita yang Junho kenali pasti menyedihkan. Moon lalu berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Setelah itu, Moon memberikan make up yang bisa Junho berikan ke wanita yang dianggap mirip dengannya. Moon berterima kasih dan pergi. Junho lalu menyuruh Moon berhenti dari pekerjaannya. Moon tidak menanggapi. Setelah itu, tim DP dari divisi lain pun mengikuti Moon diam-diam, di mana Moon mencoba menenangkan diri terlebih dahulu. Setelah itu pergi menemui pacarnya yang ada di dekat dermaga. Si tentara yang kabur itu masih minum padahal sudah berjanji dengan Moon agar tidak minum. Kedatangan Moon juga membuat si tentara senang, tapi ia ingin uangnya segera diberikan. Si tentara berjanji akan mengembalikannya, tapi Moon menolak memberikan. Moon mengajak makan terlebih dahulu. Si tentara menolak dan Moon juga tidak mau memberikan uangnya. Moon kesal karena si tentara pacarnya itu tidak berusaha memperbaiki diri, tapi si tentara juga tidak mau diatur dan minta Moon tidak ikut campur. Ia masih ingin mengambil tas Moon, tapi Moon menahannya. Moon masih ingin mengajak makan dan terdengarlah suara tim DP di divisi yang berbeda. Mereka akan menangkap si tentara. Si tentara malah melawan tiba-tiba dan tim dari divisi lain itu tidak bisa menghandlenya. Moon jadi menghentikan pertarungan, tapi malah ingin dipukul yang segera Junho datang menyelamatkan. Moon jadi tahu jika Junho adalah tim DP juga. Junho akan menangkap si tentara, tapi perkelahian berlanjut. Kali itu Junho tidak mau kalah, sempat membuat si tentara kewalahan, tapi si tentara melawan dengan senjata tajam. Han lalu datang dan mengunci si tentara yang segera Junho memborgol tangan si tentara. Si tentara kesal dan tim DP divisi lain lalu mengambil uang dari Moon, tapi saat dicek uang tersebut adalah uang mainan. Tim DP divisi lain kesal, mereka tidak tahu di mana uang yang asli. Moon juga sudah tidak ada lagi di tempatnya, hingga Junho mendapat telepon dari Moon. Nah, Moon ini rupanya menyimpan uang yang asli di toilet. Ia memberikan nasihat kepada Junho untuk tidak terlalu mudah mengasihani orang lain. Tapi Moon juga yang membuat Junho berhasil menangkap pacarnya, jadi anggap saja uang tersebut adalah bayarannya. Moon minta Junho tidak membencinya dan berterima kasih karena Junho menyelamatkannya. Setelah itu Moon pergi, Junho terdiam. Di kantor, Jisoo kesal ke Park karena tentara DP mereka berhasil menangkap tentara dari divisi lain yang kabur, tapi malah tidak diserahkan ke divisinya. Park beralasan jika tim mereka yang menangkap bukan tim dari divisi lain. Jisoo sangat emosi dan kesabaran Park pun habis. Ia selama ini mencoba bersikap baik ke Jisoo, tapi Jisoo malah kelewatan. Jisoo pun takut. Park mengancam akan membongkar kebusukan Jisoo yang menyuruh DP yang sedang cuti bertugas. Jisoo tidak berkutik dan jika Jisoo ingin dihormati, Park ingin Jisoo bertindak dengan baik. Setelah itu, Jisoo pergi. Kemudian tim DP divisi lain juga kesal ke Han karena tentara yang harusnya dibawa mereka malah dibawa oleh Han dan Junho. Padahal Han sudah berjanji akan memberikan si tentara jika dipinjami uang. Tapi Han tidak punya pilihan karena atasannya yang meminta. Han juga akhirnya mentransfer uang yang ia pinjam karena Han masih punya kartu kredit dari ibunya. Setelah itu Han pamit dan menyerahkan kue. Malamnya Junho dan Han sampai ke markas menghadap Jisoo yang berterima kasih karena Junho dan Han mau bekerja di saat cuti. Tapi Junho dan Han tidak boleh mengajukan cuti lagi. Park lalu masuk dan memberi kabar jika ayahnya Junho jatuh pingsan. Lanjut ke episode 4, para tentara melewati terowongan yang rupanya tempat itu adalah shelter persembunyian dari serangan udara. Terowongan itu digali oleh Korea Utara. Akan aneh jika perang dengan Korea Utara, maka bersembunyi di shelter buatan musuh mereka. Penjelasan itu dari senior yang menjelaskan kepada Cho. Si senior lalu menunjukkan berita jika sebelumnya Cho adalah atlet judo. Si senior tertawa karena di tempat militer itu tampang Cho seperti pecundang. Kemudian si senior ingin melihat pertunjukan. Ia ingin melihat alat vital milik Cho. Cho takut dan menurut. Ia melepaskan celananya dan mempertontonkannya di depan senior.
Di malam itu, seorang tentara juga melarikan diri. Sementara Junho kini datang ke rumah sakit dan bertemu dengan si adik. Si adik asik bermain dengan ponselnya dan si ibu mengambil baju ayah. Si adik juga bilang jika si ayah tidak memukul si ibu. Junho juga melarang si ibu untuk menjenguk ayah dan kemudian masuk ruangan. Si ayah saat itu sedang menonton televisi dengan suara yang kencang. Pasien yang ada di ruangan yang sama sempat protes dan minta Junho menegur ayahnya. Tapi si ayah bahkan tidak menganggap Junho sebagai anaknya. Si ayah malah ingin minta uang dari Junho. Junho mencoba bersikap sopan, tapi si ayah mengusir Junho jika Junho tidak membawa uang. Junho pun bilang jika saat si ayah mati nanti, Junho berjanji akan tertawa paling keras. Si ayah tidak peduli. Setelah itu Han menghubunginya. Jadi kemudian Junho datang ke rumah yang ternyata Han makan bersama dengan si ibu dan adiknya Junho. Junho pun jadi merasa canggung. Sementara Han pintar membawa suasana dan cerita banyak hal. Si ibu minta Han menjaga Junho. Han bahkan memuji ibunya Junho membuat mereka semakin tertawa dan Junho sengaja menjatuhkan makanan. Ia mengajak Han bicara berdua. Junho mempertanyakan Han yang datang ke rumah. Han beralasan jika Junho tidak mengangkat teleponnya dan ada lagi tentara yang kabur. Junho jadi mengajak segera kembali pergi. Han tentu menyuruh Junho untuk berpamitan terlebih dahulu dan tak lama ibunya Junho menghampiri. Han jadi bilang jika mereka ada urusan mendadak dan harus segera pergi. Han berlalu dan menyuruh Junho berpamitan. Si ibu mendekat dan minta Junho menjaga diri. Junho lalu mempertanyakan mengapa si ibu tidak bertanya tentang Junho yang selama ini tidak pulang saat cuti dan tidak membalas pesan yang ibunya kirim. Si ibu menduga jika Junho sibuk. Junho lalu menyarankan agar si ibu kabur dari rumah. Tapi si ibu tidak mau Junho mengatakan hal itu. Si ibu memaksa memberi uang dan Junho pamit pergi. Di markas, si tentara yang sebelumnya kabur di episode 2 dikunjungi oleh ibunya. Si tentara ini sudah cerita jika ia dibully selama wajib militer. Si ibu mencoba menenangkan dan bilang jika orang yang mengganggu anaknya akan diadili dan dihukum. Tapi si tentara bilang jika negara tidak seadil itu. Orang yang membuli si tentara akan dipindahkan ke divisi lain. Mereka tidak masuk penjara dan malah pergi ke tempat lain seolah-olah tidak ada masalah apapun yang terjadi. Si ibu tentu protes kepada Park dan Jisup yang ada di sana. Si ibu ingin tahu apakah yang dikatakan anaknya benar. Park pun bersuara jika pengadilan orang yang menganiaya si tentara belum pasti. Saat ini Park sedang menyelidikinya. Si ibu protes, anaknya wajib militer untuk melindungi negara, tapi malah dianiaya dan negara seolah tutup mata tidak memberikan efek jera kepada pelakunya. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas apa yang menimpa anaknya. Jisoo pun bilang jika hakim militer akan menggelar pengadilan tapi tidak akan memberi putusan yang menguntungkan divisi tertentu atau personal militer. Si ibu lalu menenangkan kembali anaknya. Kemudian Park dan Jisup diajak makan bersama dengan Kapten. Kapten mengapresiasi kinerja Park dan Jisup di divisi mereka. Tapi Kapten sudah membuat keputusan tentang tentara yang dibully karena mendengkur, yaitu tidak memperpanjang urusan tersebut agar tidak membuat keributan berlanjut. Park tentu protes karena masalah tersebut cukup serius. Jisup akhirnya mencoba membela Park. Kapten jadi kesal dan minta Jisup hati-hati bicara. Jisup pun minta maaf, semua keputusan ada di tangan Kapten. Setelah itu Junho dan Han mencari tentara yang kabur dengan memanjat pagar dan lewat pegunungan. Junho dan Han bertanya ke rekan terdekat selama pelatihan. Nah, diketahui tentara yang kabur ini adalah sersan. Tidak ada yang mengganggu karena senior, jadi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang orang dekat tahu tentara yang kabur itu sangat tertarik dengan uang, rela melakukan tugas berbahaya agar mendapatkan uang. Si tentara juga pernah berjudi dan tidak pernah kalah taruhan. Si tentara yang kabur ini dulunya mempelajari tentang peluang. Ia pun minta temannya memilih dari 3 kartu yang tersedia. Anggap saja jika kartu tersebut adalah pintu, dan kemudian menjelaskan tentang peluang dalam matematika. Junho dan Han kemudian masih menduga-duga tentara yang kabur adalah orang yang bertekad kuat. Mereka kemudian datang ke sebuah tempat yang akan digusur. Menurut Han, tentara yang kabur melewati hutan dan ke tempat itu untuk bertemu dengan seseorang yang dikenali. Kebetulan saat itu, ada orang lain yang datang yang rupanya adalah pekerja sosial yang merawat neneknya si tentara yang kabur. Junho lalu ikut membantu dan saat si nenek melihat Han, si nenek mengira jika Han adalah cucunya. Nah, si nenek ini menderita demensia. Wanita yang merawat lalu bertanya mengapa Junho dan Han mencari cucu si nenek. Junho ingin menjelaskan, tapi si nenek ikut mendengarkan dan ingin tahu. Junho jadi berbohong dan mengatakan ingin memberikan kejutan karena si tentara dipilih sebagai tentara teladan. Si nenek semakin bangga dengan Han yang dikira cucunya. Setelah itu Han mempertanyakan mengapa Junho berbohong. Junho mengaku jika ia tidak ingin membuat si nenek khawatir. Dan kemudian gerombolan orang lain datang.
Mereka akan menggusur rumah dan memastikan jika tidak ada lagi penghuni di rumah yang akan mereka robohkan. Mereka mengusir Junho dan Han juga. Junho ingin melawan yang segera Han tahan, tapi Han juga mengejek dan lalu berlari pergi. Malamnya Junho dan Han datang ke universitas tempat si tentara yang kabur kuliah. Mereka menemui teman lamanya si tentara dan menjelaskan jika si tentara ini berhenti kuliah dan mencari pekerjaan. Si tentara ini cukup pintar dan mendapat beasiswa kampus. Dan saat si tentara daftar wajib militer, bertepatan dengan si nenek yang divonis demensia. Tapi si tentara ini bukanlah orang yang suka judi. Junho lalu menjelaskan tentang 3 pintu yang harus dipilih salah satu, yang ternyata itu adalah salah satu mata pelajaran peluang saat kuliah mereka dulu. Si tentara ini cukup paham, jadi disuruh dosen mengerjakan tentang peluang dari 3 pintu dan variabel perubahan. Yang artinya saat salah memilih pintu, mereka akan kembali lagi ke 3 pintu awal dan bisa memilih pilihan yang lain. Dan banyak orang yang melakukan kesalahan. Jika mereka memilih salah satu pintu, mereka tidak mau kembali untuk memilih pintu yang lain dengan alasan ketidakpastian. Setelah penjelasan tersebut, Junho dan Han masih tidak mengerti dengan apa yang si teman tentara jelaskan. Tapi kemudian si teman mendapat panggilan yang diserahkan ke Han. Rupanya panggilan itu dari si tentara yang kabur dan minta agar Junho dan Han tidak mencarinya. Si tentara akan kembali jika sudah waktunya. Telepon ditutup. Junho dan Han bingung hingga mereka melihat si tentara yang ada di sana dan pergi. Junho dan Han jadi mengejarnya. Si tentara kabur dan aksi kejar-kejaran itu menguras banyak tenaga hingga pelarian tersebut berakhir di sebuah hunian. Junho dan Han kehilangan jejak dan berteriak memanggil si tentara hingga kemudian mereka mendengar suara. Orang-orang keluar dan berteriak melihat Junho dan Han. Rupanya tempat tersebut adalah asrama wanita. Mereka dijebak, sementara si tentara masih bisa kabur. Setelah itu Park membawa kembali Junho dan Han. Park kesal dan tidak percaya Junho dan Han dijebak masuk asrama wanita. Di kamar, para junior yang baru datang dan memberi ucapan selamat tidur. Sedangkan Junho masih kepikiran tentang tentara yang hampir mereka tangkap. Tapi kemudian Jang-soo mendekat dan memanggil Cho. Setelah Jang-soo pergi, Cho membangunkan Junho. Junho juga minta maaf karena belum bisa membelikan pensil warna. Cho lalu membangunkan junior yang lain dan menghajarnya. Junho tentu kaget, orang tersebut seperti bukan Cho. Cho menyuruh junior yang lain untuk berkumpul. Junho pun ikut dan mempertanyakan apa yang terjadi, tapi Cho tidak menjelaskan. Cho mempertanyakan nama Junho ke anak baru, dan karena junior tidak tahu, Cho menghukumnya dengan kekerasan. Cho tampak sangat marah. Cho minta Junho mengatakan sesuatu ke junior. Junho jadi minta junior yang dihukum bangun dan pergi. Cho bingung, tapi Junho bilang jika ia ingin memutus rantai penganiayaan yang terjadi dengan junior. Cho emosi karena Junho tidak pernah dihajar habis-habisan. Junho beruntung karena langsung menjadi DP. Junho minta maaf dan Jang-soo datang menghajar junior yang pergi. Kedatangannya itu langsung menghajar Cho karena dianggap tidak bisa mendisiplinkan junior. Junho minta Jang-soo berhenti, tapi Jang-soo juga marah. Jang-soo mendatangkan si anak baru dan minta Junho menghajarnya. Junho menolak dan Jang-soo yang malah menghajar anak baru tersebut. Karena terus menolak dan anak baru terus dihajar menahan kesakitan, Junho ingin melawan dan untungnya Han datang. Mendengar keributan itu, Han menghajar Junho dan menariknya ke gudang. Junho bingung dan Han punya rencana. Ia berpura-pura marah dan kesal kepada Junho. Junho pun jadi ikut berakting dan anak lain yang di luar jadi merasa Han benar-benar menghajar Junho. Jang-soo dan anak buahnya pun kembali tidur. Cho masih terdiam mematung, ia sedih dan merasa sangat bersalah. Sementara Han kini minta Junho tidak membuat masalah. Jika terus-terusan diam, Junho akan dirundung terus. Junho minta maaf, tapi hal itu bukan kesalahan Junho. Han juga akhirnya tahu mengapa banyak tentara yang kabur. Setelah itu, Junho terpikir sesuatu tentang peluang yang sangat disukai oleh tentara yang kabur. Variabel pertama anggap saja si tentara berhenti kuliah dan masuk militer. Variabel kedua, rumah si nenek yang akan dihancurkan. Dan variabel ketiga, si nenek dirawat agar si tentara tidak khawatir lagi. Kesimpulan yang bisa Junho dapatkan adalah si tentara mungkin meninggalkan militer dengan kabur ke tempat yang bisa melindungi neneknya. Han juga bingung bagaimana si tentara saat menelpon dulu mengetahui identitas mereka sebagai DP. Junho pun terpikir sesuatu. Esoknya Junho dan Han menghadap Park untuk menangkap si tentara yang kabur. Dengan sedikit ragu, Park pun mengizinkan. Kemudian penggusuran rumah warga berlangsung. Di sana rupanya ada si tentara yang kabur. Dan saat makan, Han yang menyamar mendekat. Dan si tentara yang kabur seperti tahu jika Han adalah DP. Ingin kabur tapi Junho hadang. Ia menghajar Junho tapi dengan mudah Junho lawan.
Si tentara pun diamankan. Junho jadi tahu jika si tentara mencoba melindungi si nenek dari dekat dengan menjadi orang yang bekerja sebagai penggusur. Dan alasan si tentara mengumpulkan uang karena ingin mengirim neneknya ke panti jompo. Setelah mengetahui rumahnya akan dihancurkan, si tentara memanjat pagar dan pergi dari militer dengan berjalan kaki menempuh jarak 2 jam untuk memastikan si nenek baik-baik saja. Si tentara ingin bertemu dengan neneknya, dan saat datang, si nenek langsung mendekat tapi memeluk Han yang masih si nenek akui sebagai cucunya. Si tentara diam, setelah itu sujud di neneknya. Ia berjanji akan kembali saat musim semi dan mereka melihat bunga bersama. Han lalu membalas pelukan si nenek mewakili tentara tersebut. Kemudian saat ingin kembali, Junho bertanya mengapa si tentara berpikir dengan mengikuti wajib militer bisa melindungi si nenek. Si tentara bilang jika saat itu ia terus memikirkan hal buruk. Han juga tidak tenang dan bertanya berapa banyak lagi uang yang si tentara butuhkan untuk membawa si nenek ke panti jompo. Si tentara bisa mendaftarkan si nenek ke panti jompo jika bekerja selama 2 bulan lagi. Han lalu melepaskan borgol tentara tersebut dan memberikan kesempatan agar si tentara pergi selama 2 bulan. Dan setelah memastikan si nenek di panti jompo, Han ingin si tentara menyerahkan diri. Si tentara pun terharu berterima kasih. Kemudian Han menelpon Park dan melaporkan jika tentara yang mereka cari menghilang di jalan. Park pun tidak marah sama sekali dan minta Junho dan Han kembali. Junho dan Han kini merasa senang dan menikmati burgernya. Setelah itu Junho untuk pertama kalinya menelpon ibunya. Malamnya, Park tiba-tiba masuk ruangan membangunkan para tentara yang tidur, mengabarkan jika Cho melarikan diri. Junho tidak menyangka. Lanjut ke episode 5, di hari sebelumnya Cho bertugas shift malam bersama si senior. Si senior merasa lelah bekerja dan memukul Cho. Tak hanya itu, si senior ingin melihat alat produksi Cho lagi dan karena Cho tidak menurut, si senior agak memaksa tapi kali itu Cho tidak tinggal diam. Si senior lalu menghajar Cho dan kesabaran Cho habis. Cho menyerang balik. Sebagai mantan atlet judo, Cho membabi buta menghajar si senior hingga terluka parah dan si senior tidak mampu melawan lagi. Cho ingin si senior mati tapi rekan yang lain memanggil Cho dan melihat apa yang terjadi. Setelah itu, Cho pergi. Ia kabur dari markas militernya. Junho dan Han sekarang ditugaskan untuk mencari Cho. Kaburnya Cho dan menghajar si senior terdengar hingga kapten. Park mengusulkan akan mencari Cho dengan bantuan pihak lain termasuk polisi. Jisoo juga setuju dengan Park, tapi kapten terlihat tidak sependapat. Ia kesal karena keterlibatan polisi akan membuat media tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat militer mereka. Kapten tidak ingin ada berita buruk yang tersebar. Kapten punya rencananya sendiri. Park lalu memberitahu Junho dan Han untuk bergegas mencari Cho tanpa bantuan siapapun. Jisoo yang keluar juga tampak tak sependapat dengan kapten, tapi mereka tidak bisa apa-apa. Park bisa mengerti dan mereka segera pergi. Setelah itu Park mengantarkan Junho ke terminal. Tujuan pertamanya adalah SMA tempat Cho mengajar dulu. Junho ingin tahu apa ada siswa yang dihubungi oleh Cho, tapi sepertinya tidak ada yang dihubungi. Di sekolah tersebut, Cho dikenal sebagai orang yang baik dan sabar pada semua orang. Cho tidak pernah marah walau anak muridnya ribut. Junho ingin minta data pribadinya Cho. Hanya saja karena itu arsip sekolah, maka orang luar tidak bisa mengakses data pribadi tersebut. Dan saat ingin pergi, salah satu anak murid menghampiri Junho dan memberikan catatan username dan password. Si anak murid juga bilang jika Cho mengajarinya dengan baik sehingga ia diterima di salah satu universitas. Ia tidak tahu apa yang terjadi dengan Cho, tapi si murid ingin Junho membantu Cho. Junho pun berjanji akan membantu Cho. Sementara Han dan Park ini bertanya ke teman dekatnya Cho dan mendapat informasi jika Cho sering pergi ke acara anime bersama. Tapi suatu hari saat Cho mengambil cuti dan ke acara anime bersama, Cho terlihat tidak seperti biasa. Cho terlihat lebih murung membuat si temannya bertanya. Cho juga memutuskan untuk pulang duluan dan tak sengaja menabrak orang. Cho minta maaf dan orang itu tidak terima yang malah membuat Cho lebih agresif. Cho benar-benar berbeda. Kemarahan itu terasa janggal bagi si teman. Kembali ke Junho, ia datang ke senior yang dihajar oleh Cho. Si senior tampak sangat emosi dan masih memandang senioritas. Ia tidak ingin ditanyai oleh junior seperti Junho. Junho pun bilang jika si senior tidak akan selamat jika mereka tidak berhasil menangkap Cho. Dan jika ada investigasi lanjutan, maka semua orang akan tahu masalah apa yang sebenarnya terjadi. Si senior malah mencoba membela diri. Ia tidak ingin disalahkan sendiri. Ia beranggapan jika ada orang lain yang lebih parah daripada dirinya. Si senior tampak takut dan Junho minta si senior tidak basa-basi. Junho ingin membantu. Si senior lalu cerita jika di hari itu masa wajib militernya Jiangsu berakhir. Seluruh rekan berpamitan.
Cho yang menjadi sasaran utama selama dibully Jang-soo juga hadir. Cho dipanggil sebagai kutu buku dan Jang-soo ingin berjabat tangan. Jang-soo minta Cho melupakan semua yang terjadi di tempat militer itu, baik kenangan buruk ataupun kenangan baik. Ingatan Cho mencuat, selama tinggal di tempat itu ia selalu jadi korban penganiayaan. Semuanya kenangan buruk dan Jang-soo adalah dalang utama atas kesengsaraannya selama ini. Cho tentu tidak terima. Saat Jang-soo ingin pergi, Cho menahannya dan ingin minta Jang-soo minta maaf padanya. Jang-soo terdiam sejenak dan minta maaf tanpa ada ketulusan. Anggota yang lain malah memukul Cho karena merasa Cho merusak momen perpisahan dengan Jang-soo. Jang-soo lalu melanjutkan melangkah dan anggota yang lain juga pergi. Cho masih terdiam, ia semakin emosi. Setelah itu Junho menghubungi asistennya Park yang paham IT dan mendapat informasi jika ada data yang diunggah oleh Cho 2 jam yang lalu, yaitu sebuah komik menggambarkan kejadian selama wajib militer dan keinginan Cho untuk membunuh. Junho lalu menghubungi Han. Junho menduga jika Cho akan menemui Jang-soo. Setelah melacak alamat IP-nya Cho, diketahui lokasinya ada di terminal. Nah, Cho saat ini ada di bis dan bersiap dengan pisau dan tali. Di belakang si asistennya Park, rupanya ada Ji-sup yang mengamati. Nah, Ji-sup baru tahu jika Park mengabaikan perkataannya kapten. Sementara Junho berada di stasiun sambil menghubungi Park dan Han, tapi Han dan Park terjebak macet. Park lalu menyuruh Junho untuk mendekat ke mesin tiket kereta karena ada sekitar 20 DP dari divisi lain yang akan membantu. Tapi Junho tidak melihat banyak orang hingga menemukan ada 2 orang DP yang dulu pernah bekerja sama dengan mereka. Tapi 2 DP ini agak kesal. Si DP ini mengatakan jika divisinya Junho membatalkan operasi tersebut. Junho semakin bingung, Park dan Han pun juga sama. Park pun jadi menduga jika yang membatalkan operasi tersebut adalah Ji-sup, di mana Ji-sup masih kesal karena Park tidak mendengarkan omongan dari kapten. Ji-sup memang mengeluarkan perintah pembatalan tersebut, dan Junho bingung harus melakukan apa. Park pun memutuskan agar mereka bergerak sendiri saja, dan 2 DP yang masih di sana pun jadi Junho mintai bantuan. Mereka pun bergegas untuk memeriksa mobil bis yang cukup banyak. DP dari divisi lain ini berencana menangkap Cho lebih dulu. Setiap bis pun mereka periksa, tapi tidak membuahkan hasil, hingga ada 1 bis yang baru tiba. Di dalamnya ada Cho yang tetap diam dalam kursinya. Junho lalu masuk ke bis tersebut dan menemukan Cho. Junho ingin bicara baik-baik dengan Cho dan mendekat. Junho tidak ingin ada perlawanan dan mencoba tenang. Cho mempertanyakan apakah Junho ingin menangkapnya, tapi Junho bilang jika ia hanya ingin membantu Cho. Hanya saja saat mendekat, Cho tidak percaya dengan Junho dan langsung menyerang. Perlawanan pun terjadi. Junho berusaha menenangkan, ia tidak ingin berkelahi, tapi Cho tidak peduli. Kemudian Cho kabur lewat jendela yang pecah, tapi ditangkap DP divisi lain, hingga si DP pun tertabrak mobil bis yang baru datang. Cho segera kabur dan Junho bingung, ia jadi berusaha menolong DP yang tertabrak mobil bis. Cho juga kini tampak buru-buru pergi, dan kebetulan Han serta Park baru saja tiba. Mereka pun mengejar Cho yang terus berlari. Orang-orang panik, kekacauan terjadi, hingga keberadaan Cho menghilang di bioskop. Han dan Park berpencar, mereka masuk ke dalam studio. Cho menjadi salah satu penonton dan mencoba tenang, tapi Han menemukan Cho. Cho pun ingin kabur, suasana jadi tegang. Dibantu penonton untuk menghentikan Cho, tapi Cho menodongkan pisaunya. Han juga terdiam tidak berkutik. Orang-orang ketakutan keluar. Han terus diam dan Cho pergi. Han jadi sangat lemas. Park juga baru muncul dan Han minta maaf karena membiarkan Cho kabur. Di markas, Ji-sup kini berhadapan dengan kapten. Ji-sup ini punya 3 anak dan kapten yakin jika Ji-sup butuh uang yang banyak untuk membesarkan anak-anaknya. Kemudian ponsel berdering, pesan dari Park yang bertanya apakah Ji-sup sudah puas. Sementara kapten juga mendapat telepon. Kapten kesal dengan informasi yang baru ia dapatkan dan menyalahkan Ji-sup yang tidak kerja dengan becus. Ji-sup bingung. Kapten menjelaskan jika seorang tentara terluka saat mengejar Cho. Kapten menyalahkan Ji-sup yang tidak mengikuti perintahnya untuk memanggil bantuan dari divisi lain. Ji-sup bingung karena kapten sebelumnya bilang jika mereka hanya boleh bergerak diam-diam saja. Kapten yang tidak mau disalahkan atas keputusannya itu memutarbalikkan fakta, menyalahkan Ji-sup atas keputusannya. Ji-sup yang jadinya kena marah. Kembali ke Park, DP yang tadi tertabrak sekarang dibawa ke rumah sakit. Untungnya ia masih selamat. Junho dan Han bingung harus bagaimana lagi, dan Park menjelaskan jika kasus tersebut sekarang sudah diketahui oleh publik dan untuk sekarang polisi yang akan mengurusnya. Park ingin agar mereka kembali ke markas. Junho lalu izin ke toilet. Park mengapresiasi kinerjanya Han. Setelah bertanya alamatnya Jang-soo yang diberikan asistennya untuk diberikan kepada polisi, tapi rupanya alamatnya Jang-soo sudah Han berikan kepada Junho. Nah, rupanya Junho ini kabur dan menuju alamatnya Jang-soo. Park kesal, tapi Junho menduga jika polisi akan terlambat datang ke rumahnya Jang-soo.
Junho yakin Cho akan membunuh Jang-soo lebih dulu. Park sangat emosi, tapi Junho minta maaf dan menutup telepon. Tak hanya Junho yang pergi, Han juga kini meminjam mobilnya Park dengan alasan ingin menangkap Junho yang kabur. Di tempat lain, Jang-soo saat ini bekerja di minimarket. Ia dimarahi atasannya karena membuang makanan yang kadaluarsa yang bisa membuat toko mereka merugi. Jang-soo tidak berani melawan. Telepon Jang-soo berdering tapi Jang-soo abaikan. Setelah itu Jang-soo kembali ke hunian dan merasa kehidupan militer jauh lebih enak daripada kehidupan aslinya. Sampai dengan suara bel berbunyi, Jang-soo membukanya yang rupanya adalah Junho. Junho mempertanyakan mengapa Jang-soo tidak menjawab telepon. Jang-soo masih bingung dengan kehadiran Junho. Junho minta Jang-soo tetap di rumah karena Cho akan datang dan membunuhnya. Tapi Jang-soo seperti tidak menanggapi peringatan Junho dengan serius. Pintunya ditutup dan Junho pergi. Jang-soo pun juga tidak tampak takut jika omongan Junho benar. Han juga kini terjebak macet dan Junho yang ada di basement melihat seseorang berlari. Rupanya itu adalah Cho. Junho jadi mengejar dan mereka sempat tertabrak mobil tapi melanjutkan pelarian. Junho ingin menghentikan Cho. Cho juga mencoba menjauh tapi Junho berhasil menangkap dan ingin menyelesaikan semuanya. Pertarungan di antara mereka terjadi tapi Junho kalah dan Cho berhasil menyetrum Junho. Cho memborgol tangan Junho sambil mengungkit jika Junho dulu juga menghajar senior. Sekarang Cho akan melakukan hal yang sama. Cho pergi, ia menyiapkan pisaunya dan saat di lantai huniannya Jang-soo, Cho menekan bel dan ternyata pintu rumahnya Jang-soo tidak terkunci. Tapi dari belakang Jang-soo menghajar Cho sampai terjatuh. Jang-soo tampak senang karena akan menyiksa Cho lagi. Cho tidak berkutik dan mengatur nafasnya. Jang-soo juga berteriak dan menghajar Cho lagi. Cho lalu melihat Jang-soo yang gemetaran. Cho jadi tertawa. Ia merasa Jang-soo takut. Tetangga apartemen lalu keluar dan minta Jang-soo tidak berisik. Di kesempatan itu, Cho membesit Jang-soo dan kabur. Cho tampak senang karena ia tahu Jang-soo ketakutan melihatnya. Cho mengumpat Jang-soo yang pengecut. Ia tampak bahagia tapi saat ingin keluar, Han muncul dan bersama dengan Junho mereka mengamankan Cho. Cho tentu sangat kesal dan Jang-soo muncul lagi dan ingin memastikan Cho di penjara. Tapi omongan Jang-soo membuat Junho kesal. Jang-soo tetap merasa senior dan menganggap orang-orang di sana pecundang dan pergi. Cho kembali emosi. Sementara Park mendapat pesan dari Han memberitahu jika Cho berhasil ditangkap. Bersama dengan Park, Junho membawa Cho untuk kembali ke pelatihan militer. Cho tampak kesal. Dan Park memberi saran jika Cho tidak bisa membalas dendam dengan membunuh, karena orang yang dibunuh akan meninggal begitu saja, tapi orang yang membunuh akan terus menyesalinya, dan penyesalan akan berlangsung selamanya. Tapi Cho tidak peduli, ia malah kesal dengan Park. Mereka tahu Cho sering dianiaya selama pelatihan tapi tetap diam saja. Cho mempertanyakan mengapa ia yang dihukum, karena yang bersalah adalah Jang-soo. Cho sangat emosi dan meronta, hingga pegangan tangan terlepas. Lanjut ke episode 6, dulu Cho sempat diwawancarai oleh Park mengapa berhenti menjadi atlet judo. Cho pun mengaku jika ia tidak tega menyakiti orang lain. Park bilang jika kehidupan Cho akan sulit. Dan saat ditanya keinginan selesai wajib militer, Cho menjawab ingin menggambar komik dan mengajar anak-anak. Nah, Cho ini adalah guru seni. Salah satu muridnya awalnya kesal karena gambarannya tidak bagus, tapi Cho sabar mengajari. Namun sekarang, Cho bukan lagi orang baik yang dulu. Terlalu banyak sakit yang ia terima dan harus ada yang bertanggung jawab atas penderitaannya. Cho yang memberontak membuat pegangan tangan lepas dan mengganggu kemudi, hingga kecelakaan pun terjadi. Park dan Junho tidak sadarkan diri dan Cho mengambil kunci lalu melepaskan diri. Cho pergi dan akan menuntaskan tujuannya. Sementara Jang-soo sempat terkena sayatan pisau dari Cho kini mencoba mengobatinya. Tapi kemudian Cho muncul dan langsung menyerang. Di tempat lain, Junho kini tersadar ada kehadiran Han di sana dan mempertanyakan Park yang rupanya masih terbaring tidak sadarkan diri. Han merasa beruntung karena tidak ikut ke mobil dan Junho ingin tahu apa yang terjadi dengan Cho. Han menjelaskan jika Cho sekarang menculik Jang-soo dan mencuri mobil. Polisi akan mengambil alih dan mungkin mereka akan ikut terlibat. Park lalu terbangun mendengar jika polisi akan terlibat, di mana Ji-suk melihat ada orang lain yang datang. Dua orang asing itu menemui kapten. Dua orang ini adalah polisi yang dimintai untuk mengurus kasus penculikannya Cho dan akan bekerja sama dengan polisi militernya kapten. Hanya saja kapten menolak kerjasama dan bilang jika mereka punya tim khusus sendiri yang akan melakukan penyelidikan. Di mana kapten ini rupanya sudah menyiapkan pasukan khusus siap tempur untuk menangkap Cho dan menyelamatkan Jang-soo. Dua polisi bingung dan mempertanyakan timnya kapten apakah bisa menembak seseorang. Kembali ke rumah sakit, Park ingin pergi dan mendapat informasi jika tentara diperintahkan untuk menembak Cho. Han khawatir karena Park masih belum pulih.
Tapi Park tidak mau terlambat karena kapten akan melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan promosi. Junho juga ingin pergi dengan Park, dan Han yang tidak memberi jawaban ditatap tajam cukup mengintimidasi, membuat Han tidak punya pilihan lain lalu ikut bersama dengan Junho dan Park. Di markas, tentara pasukan khusus pun bergegas. Para tentara sangat takut karena mereka ditugaskan untuk membunuh. Tapi rekan yang lain bilang jika tidak mungkin mereka membunuh, mereka hanya akan menakuti Cho saja. Kapten lalu muncul dan minta diambilkan peluru yang asli. Kapten memerintahkan penembakan dan menyamakan Cho seperti teroris yang membawa bom. Para tentara pun tidak bisa membantah. Jisoo lalu datang dan menjelaskan jika yang mereka hadapi bukanlah teroris, jadi pasukan khusus tersebut sangatlah berlebihan. Tapi kapten yang merasa benar tidak mau disalahkan dan mengungkit kejadian 28 tahun yang lalu, seorang tentara yang kabur menewaskan 7 warga sipil. Jisoo masih mencoba bilang jika Cho kabur tanpa membawa senjata api, dan kapten tetap tidak peduli. Menurutnya pisau yang dibawa Cho tetap ancaman yang berbahaya. Kapten yang tidak ingin dibantah jadi memukul, dan untuk memastikan Jisoo pun bertanya, jika misi tersebut gagal, apakah Jisoo juga yang harus bertanggung jawab? Kapten pura-pura tidak mendengar dan Jisoo jadi mencoba bernegosiasi lagi. Kapten malah menyamakan Jisoo seperti Park. Keputusan kapten sudah bulat, jika Jisoo membantah maka akan dipecat. Mereka pun pergi. Jisoo lalu melihat asistennya Park. Kembali ke Park, asistennya menelpon yang rupanya dari Jisoo. Mereka sekarang bekerja sama untuk mencari lokasi keberadaan Cho dan Jang-soo. Park bingung mengapa Jisoo membantu, tapi Jisoo hanya minta Park bergegas sebelum timnya kapten datang. Telepon kemudian ditutup dan Jisoo bilang ke asistennya Park jika ia melakukan hal tersebut karena tidak ingin membuat situasi semakin buruk. Di tempat lain, Jang-soo disekap oleh Cho. Jang-soo tidak tahu ada di mana dan ketakutan. Cho mengungkit kembali apa yang pernah Jang-soo lakukan kepadanya dulu, membakar rambutnya, dan sekarang Cho akan melakukan hal yang sama. Cho juga menghajar Jang-soo berkali-kali. Cho tidak takut meski harus dihukum. Jang-soo tidak berkutik, lukanya semakin parah. Cho lalu bertanya mengapa Jang-soo memperlakukannya dengan sangat buruk. Jang-soo tidak menjawab dan malah minta maaf. Cho kesal dan Jang-soo pun bilang jika ia menganiaya Cho dulu karena berpikir jika hal tersebut diperbolehkan. Nah, rupanya ponsel milik Jang-soo ini mengirim sinyal bantuan. Cho jadi menghancurkannya. 2 polisi untungnya berhasil melacak keberadaan ponsel tersebut dan sekarang sudah berada di lokasi. Mereka akan mencari keberadaan Jang-soo dan Cho di terowongan dekat sana. Sementara Cho kini membawa Jang-soo pergi, dan 2 polisi juga masuk terowongan semakin dalam. Mereka menemukan lakban dengan noda darah, ingin minta bantuan tapi di dalam sana tidak ada sinyal. Cho dan Jang-soo juga saat ini bersembunyi. Junho, Han, dan Park juga kini sampai di terowongan tempat terakhir ponsel milik Cho terlacak. Park juga bingung mengapa Cho membawa Jang-soo di tempat itu. Saat ingin masuk ke dalam, tentara pasukannya kapten datang. Park jadi akan mengurusnya dan Junho bersama Han akan mencari keberadaan Jang-soo dan Cho. Karena ada 2 jalur, Junho dan Han pun berpencar, dan Cho yang ingin membawa Jang-soo kabur tidak sengaja menginjak pecahan kaca. Jang-soo langsung mendorong Cho dan menghajarnya. 2 polisi hadir dan bingung mengapa Jang-soo yang terikat menghajar Cho. Polisi itu tidak tahu siapa yang pelaku dan siapa yang korban. Sampai akhirnya Cho menghajar salah satu polisi menyebabkan jaringan listrik terganggu. Junho yang sadar jadi bergegas. Polisi yang lain jadi ikut membantu menghajar Cho. Dan di kesempatan itu Jang-soo kabur. Cho berhasil dikalahkan dan terluka parah. Junho pun minta berhenti. Di luar, Park menghentikan kegilaan kapten yang membawa pasukan khusus seperti ingin berperang. Kapten beralasan jika Cho adalah teroris. Kapten yang tetap ngeyel itu coba Park tahan, tapi kapten tidak mau tahu. Ia memerintahkan para tentara untuk bersiap. Park kembali menahannya setelah bertanya apakah mereka siap menembak. Tidak ada satu tentara pun yang bisa menembak. Polisi di terowongan juga bertanya siapa Junho yang malah menghentikan Cho. Menduga jika Junho adalah komplotannya, jadinya Junho ikut dihajar. Cho pun menyerang lagi, dan Junho bersama si polisi tumbang. Cho kembali bangkit dan mengambil pistol milik polisi lalu pergi. Junho masih mencoba mengejar Cho, tapi Cho menodongkan senjatanya ke Junho. Cho minta Junho tidak mengikutinya lagi, kemudian mengurung Junho. Cho pun berlalu. Junho terjebak di tempat itu. Sementara Han yang masih mencari mendengar suara langkah kaki. Jang-soo kini terbebas dari ikatan dan lakban. Cho mengejarnya dari belakang. Jang-soo sangat ketakutan tapi akhirnya berhasil keluar. Ia sekarang berada di bawah terowongan yang dibangun oleh pihak Korea Utara. Jang-soo tersadar tempat itu sering jadi tempat mereka berlatih dan sering menjadi tempat Cho terkena bully. Salju juga turun. Terdiam lama, Cho dari belakang muncul. Sekarang Cho siap menembak Jang-soo. Jang-soo jadi lemas, ia menangis ketakutan. Ia minta maaf dengan penuh mohon. Ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Jang-soo berjanji akan menyerahkan diri dan siap dihukum asal Cho tidak membunuhnya.
Cho pun bilang jika setiap kali jadi objek kekerasan, Cho selalu berniat mengakhiri hidup. Terlalu mudah bagi Jang-soo jika hanya meminta maaf. Cho menodongkan senjatanya lagi. Junho juga akhirnya berhasil merusak kunci dan pergi. Dan saat Cho ingin menembak, Han muncul. Han mencoba bernegosiasi dengan Cho dan memberitahu jika mereka akan terkepung. Cho malah bertanya mengapa Han selama ini diam saja membiarkannya terus dianiaya. Tapi sekarang Han malah berjuang keras untuk menyelamatkan Jang-soo. Cho mempertanyakan hidup yang rasanya tidak adil, tapi Han bilang jika ia datang untuk menyelamatkan Cho. Cho pun jadi mengancam Han juga. Kembali ke Park masih terjadi perdebatan dengan Kapten. Park menegaskan jika tentara yang ikut militer bukan untuk membunuh rekan mereka sendiri. Kapten tetap tidak mau tahu dan ngotot dengan pemikirannya. Dan Han juga masih bernegosiasi. Tindakan Cho tidak akan menyelesaikan apapun. Han berjanji akan melakukan pemeriksaan seluruh anggota untuk menyelesaikan semuanya. Tapi Cho tertawa, ia tidak percaya omong kosong. Hingga tembakan pun diletuskan ke udara. Kapten yang mendengar tentu merasa keputusannya benar. Ia mengerahkan pasukannya untuk segera turun dan menuju ke terowongan mencari Jang-soo dan Choi. Park juga kini bergegas ke sumber suara. Kembali ke Choi, ia menyuruh Jang-soo ikut dengannya. Han masih menebar janji untuk merubah total kemiliteran mereka. Dan Junho lalu muncul. Junho memberitahu jika muridnya Cho berhasil masuk ke universitas dan Cho jadi terharu. Junho mengingatkan Cho akan si murid yang ingin berterima kasih dan mengajak makan bersama. Kebaikan Cho tidak akan pernah dilupakan. Tapi sekarang keadaan sudah berubah. Junho ingin mengajak Cho bertemu dengan muridnya. Tapi Cho sudah terlambat, langkahnya sudah terlampau jauh. Cho tidak ada pilihan lain. Han jadi ikut menenangkan Cho, tapi kemudian tentara yang lain datang dan Cho langsung membawa Jang-soo menjauh. Cho semakin emosi dan menodongkan senjatanya. Para anggota khusus dengan senjata lengkap itu mengintimidasi Cho. Park yang datang lalu menyuruh mereka menurunkan senjata. Dan dalam keadaan penuh tertekan itu, Cho benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih. Kapten juga terus mengancam hingga Cho membuat keputusannya sendiri. Cho lalu bilang jika ia tidak bisa menjadi orang baik lagi. Jika ingin mengubah sesuatu, Cho harus melakukan sesuatu. Cho memilih menembak diri sendiri. Junho gagal menyelamatkannya. Han dan Park juga sangat terkejut. Dalam sisa nafas terakhirnya, Cho menyebut ibunya. Junho menjadi histeris. Hari berlalu, Junho lalu datang ke makam si tentara yang kabur di episode pertama yang memutuskan bunuh diri di kamarnya. Kakaknya si tentara datang dan Junho memperkenalkan diri sebagai junior dari si tentara. Si kakak ini tahu jika kehidupan militer adiknya berat dan dulu si kakak malah bilang jika semua orang mengalaminya. Si kakak tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Si kakak lalu bertanya bagaimana adiknya selama di militer. Junho hanya bilang jika si tentara anak yang baik, rajin, teladan, pintar melucu, dan baik kepada militernya. Si kakak lanjut bertanya mengapa Junho diam saja saat adiknya dianiaya. Junho hanya minta maaf. Si kakak lalu berharap jika di kemudian hari tidak ada lagi kejadian seperti yang dialami adiknya. Di hari ke-514 sebelum bebas tugas, sebuah surat menyatakan jika Park dihukum sementara Jisoo dipindahkan. Junho kemudian mendekat ke tempatnya Cho dan memberikan pensil warna yang dulu Junho tidak sempat belikan. Setelah itu Junho kembali ke dalam barisan untuk ikut latihan bersama. Tapi saat orang-orang berjalan, Junho tetap diam di tempat. Junho mengabaikan atasannya dan melangkah ke arah lain. Setelah kredit scene, ada adegan di mana berita menyiarkan tentang bunuh diri yang dilakukan oleh Cho. Tapi media menyebutkan jika Cho dikenal karena tidak bisa beradaptasi, mendapatkan perawatan khusus, dan sering mengalami depresi. Nah, tentara yang menonton masih tidak percaya jika Cho menembak dirinya sendiri. Dan rekan tentara yang lain bilang jika seseorang yang mereka sebut si gendut adalah teman dekatnya Cho. Salah satu dari mereka lalu menghajar si gendut yang dimaksud dan mempertanyakan apakah akan menembak kepalanya juga. Si gendut yang tidak menjawab itu disemprot. Setelah itu si senior kembali. Si gendut mengokang senjatanya. Para senior ketakutan dan bertanya apa yang si gendut akan lakukan. Si gendut pun bilang jika ia harus melakukan sesuatu dan menembak. Dan cerita berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita series DP. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Follow juga akun sosial media kita untuk update konten seru lainnya. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.